Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Jalaluddin dengan NIM 12570500036 dari kelas A dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas mengenai UTS dari mata kuliah Bahasa Arab, yaitu memahami teks dalam bahasa Arab. Teks bahasa Arabnya bakal saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jina nau'ani awwalahuma jinnal haqiqi wa huwa min akbaril kaba'iri wa dunubi wa yakunu biwat'ir rajuli limra'atin la tahillu lahu laisat jaujatahu amma thani fahuwa jina majaji kajina lisani wa jina aini wa jina yadi wa ghairi dalik. Setelah kita membacakan teks bahasa Arab tersebut, langkah selanjutnya kita akan membagi beberapa menjadi kosakata ya, supaya kita lebih memahami maksud dari teks bahasa Arab tersebut. Di sini saya membagi kosakatanya. Yang pertama itu ada inna, yang artinya sesungguhnya dengan jenis kata huruf ya. Terus yang kedua ada jinna, yaitu artinya jinna atau perjinaan. Dan untuk jenis katanya itu ada isim ya. Terus yang ketiga ada nau'ani, itu artinya dua jenis, dia termasuk isim juga. Awwalahuma, dia yang artinya yang pertama, dia termasuk ke dalam jenis kata isim. Untuk al-hakiki itu artinya hakiki ya, dia juga termasuk isim karena ada di awalnya itu ada alif lam ya. Oke. Supaya lebih jelas untuk kosakatanya, setelah ini bakal saya tampilkan di layar kaca ya. Setelah kita membuat beberapa kosakata, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan kosakata tersebut menjadi suatu kalimat ya, supaya kita lebih memahami maksud dan arti dari teks bahasa Arab tersebut. Nah, di sini saya membuat sebuah kalimat dari kosakata yang tadi saya buat, yaitu sesungguhnya jina itu ada dua macam. Yang pertama jina hakiki, dan ia termasuk ke dalam salah satu dosa besar yang paling besar, yaitu bersetubuhnya pria dan wanita yang tidak halal baginya dan bukan istrinya. Adapun yang kedua adalah jina majaji, seperti jina lisan, jina mata, jina tangan, dan lain-lain. Oke, dari kesimpulan yang tadi kalimat saya sebutkan, di sini ada beberapa penjelasan dari kalimat tersebut. Itu dari teks tersebut itu menjelaskan bahwa zina itu adalah sebuah perbuatan keji yang melanggar syariat Islam. Nah, zina ini dalam teks tersebut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zina hakiki, ini adalah bentuk zina yang sebenarnya, yakni adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dan tidak halal bagi keduanya. Nah, zina ini juga termasuk dosa besar dalam Islam karena melanggar kehormatan diri. Nah, ini juga merusak nasab dan juga menghancurkan moral masyarakat ya. Dan dalam Al-Qur'an juga Allah telah berfirman bahwa artinya dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 ya. Terus yang kedua itu ada zina majaji. Ini adalah bentuk zina yang tidak sampai pada hubungan badan, tetapi merupakan langkah atau perbuatan yang mengarah atau mendekati zina ya. Jadi yang tadi hakiki itu udah
masuk ke jina. Kalau yang jina majaji ini termasuk mendekati jinanya gitu kan. Ini adalah bentuk jina yang tidak sampai pada berhubungan badan yang pastinya. Contohnya jina mata itu melihat hal-hal yang diharamkan ya, seperti memandangi lawan jenis dengan syahwat, itu adalah sebuah jina mata ya. Terus yang kedua ada jina lisan. Itu berbicara dengan kata-kata mesra, menggoda atau cabul pada lawan jenis yang bukan mahram. Itu kan? Itu termasuk jina lisan juga. Jina yang ketiga ada jina tangan, yaitu menyentuh atau memegang lawan jenis yang bukan halal baginya. Itu termasuk jina, tapi itu masuknya ke jina majaji, yaitu mendekati jina. Dan Allah juga yang tadi dalam Al-Quran sudah menyebutkan bahwa dan janganlah kamu mendekati jina, sesungguhnya itu adalah perbuatan suatu yang keji atau suatu jalan yang buruk. Kita aja mendekati zina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari teks yang bahasa Arab tadi saya bacakan dan juga saya lalu artikan, di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa teks ini juga menegaskan bahwa Islam itu tidak hanya melarang zina dalam bentuk nyata ya, gitu kan. Maksudnya itu dalam berhubungan badan, tetapi juga melarang segala hal yang dapat mengantarkan kepada zina atau mendekati zina juga, itu sudah dilarang oleh agama gitu kan. Seperti pandangan, sentuhan, atau ucapan itu mengandung syahwat, yang tujuannya itu adalah untuk menjaga kehormatan diri, kebersihan hati, dan kesucian moral masyarakatnya gitu. Jadi ini hal yang sangat penting, dan itu mungkin kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.